Kenalin, nama gue Benta Tanamal. Di sini gue sebagai asisten laboratorium modul CNC TU3A. Nah, sebelum kalian dapat menggunakan atau mengoperasikan CNC TU3A ini, kalian terlebih dahulu harus tahu bagian-bagian dari mesin CNC TU3A ini. Nah, di sini gue akan bagi menjadi dua. Pertama itu ada bagian mekanik, dan kedua ada bagian komputerisasi. Ini bagian komputerisasi dan ini bagian mekaniknya. Nah, nanti gue akan jelasin bagian-bagiannya. Bagian mekanik dari mesin CNC TU3A. Yang pertama itu ada motor utama. Motor utama ini berfungsi untuk memutar spindle. Nah, yang kedua ada tools. Nah, ini adalah tools. Fungsinya itu untuk memegang pahat atau alat potong. Terus selanjutnya ada ragum. Ragum ini berfungsi untuk menjepit benda kerja agar tetap diam dan stabil apabila dilakukan proses permesinan. Nah, terus di sini juga ada step motor sumbu Z yang fungsinya untuk menggerakkan eretan arah sumbu Z, yaitu arah vertikal ke atas maupun ke bawah. Nah, di sini ada eretan sumbu X yang berfungsi step motor sumbu X yang berfungsi untuk menggerakkan eretan sumbu X dengan arah memanjang, yaitu arah horizontal ke kanan maupun ke kiri. Nah, di sini juga di belakang sini ada eretan sumbu Y. Step motor sumbu Y yang fungsinya untuk menggerakkan eretan sumbu Y dengan arah melintang, yaitu arah maju dan arah mundur. Nah, selanjutnya di sini ada penutup yang fungsinya untuk mencegah bram atau sisa dari potongan itu mengenai tubuh kita. Nah, selanjutnya ada bagian komputerisasi. Yang pertama ada saklar utama yang berfungsi untuk menyalakan mesin dengan memutarnya ke posisi 1. Nah, di sini apabila lampu indikator berwarna hijau menyala, berarti mesin sudah menyala. Nah, terus sebelahnya ini adalah tombol emergency yang gunanya untuk mematikan mesin secara paksa. Tombol ini digunakan apabila terjadi tabrakan atau kecelakaan akibat kesalahan dalam pemrograman. Nah, selanjutnya ada saklar operasi mesin. Di sini gunanya untuk memutar spindle. Apabila diputar ke posisi 1, maka spindle akan berputar secara manual tanpa program. Apabila diputar ke posisi CNC, maka spindle akan berputar mengikuti program yang telah kita buat atau kita input. Nah, selanjutnya ada saklar pengatur kecepatan. Mengatur kecepatan putaran spindle. Jadi putaran spindle bisa kita atur dari 300 sampai 2000 rotasi per menit atau RPM. Nah, selanjutnya di sini ada saklar satuan. Selanjutnya di sini ada saklar satuan yang berfungsi untuk menentukan satuan yang akan kita pakai, bisa mili, bisa inci. Selanjutnya di sini ada saklar untuk mengatur kecepatan pemakanan atau kecepatan dari perpindahan pahat. Di sini ada keyboard, fungsinya untuk menginput program yang telah kita buat ke monitor. Nah, dan di sini ada tombol penggerak sumbu. Fungsinya untuk menggerakkan eretan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada monitor yang berguna untuk menampilkan program yang telah kita input. Nah, di sini ada kode mesin terdiri dari kode M, kode G, dan tombol
kombinasi. Di sini kita akan bahas kode M. Kode M ini adalah kode perintah motor atau perintah mesin. Nah, di sini yang umum kita pakai yaitu M03 yang berfungsi untuk memulai program atau untuk memutar spindle searah jarum jam. Nah, di sini ada M30 yang fungsinya untuk mengakhiri program dan juga untuk memberhentikan spindle. Selanjutnya ada kode G. Kode G ini adalah kode perintah pergerakan pahat. G00 adalah berfungsi untuk gerak lurus cepat tanpa penyayatan. Sementara G01 ini sama gerak lurus dengan arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z dengan penyayatan. Kalau ini tanpa penyayatan, kalau G01 dengan penyayatan. Terus ada G02. G02 ini adalah gerak melingkar searah jarum jam. Sementara G03 ini gerak melingkar berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini ada tombol dan tombol kombinasi. Yang pertama itu adalah input yang berguna untuk memasukkan data. Terus yang kedua ada del yang berguna untuk menghapus data. Terus ada ref yang berguna untuk memindahkan baris atau blok ke blok 1 ke blok sebelumnya. Sementara FWD yaitu memindahkan blok atau baris dari baris 1 ke baris selanjutnya. Ini ada tombol input dan tahingga. Ini fungsinya untuk memasukkan data pada blok tertentu. Kemudian di sini ada input ref yang berfungsi untuk menghentikan program secara darurat. Kemudian ada del tahingga yang berfungsi untuk menghapus satu blok program. Selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi, yaitu kita ganti H per C. Nah, ini kan mode pemrograman. Untuk ke mode kalibrasi kita ganti tampilannya dengan mengklik tombol hand atau CNC. Kan di sini berubah tampilannya menjadi tampilan kalibrasi. Nah, di sini kita akan mengkalibrasi ketiga sumbu yaitu X, Y, dan Z. Caranya, pertama kita akan mengkalibrasi sumbu X. Sumbu X ini adalah arah horizontal atau kanan kiri. Jadi kita kalibrasinya di sisi benda bagian kiri ataupun bagian kanan, bebas. Nah, di sini kita tempelkan pahat ke sisi kiri benda kerja dengan cara memencet tombol ini, tombol persumbuan. Ini dipencet. Di sini ada tombol tahingga. Ini fungsinya supaya pergerakan pahat supaya jadi lebih cepat. Kalau saya mengeklik tombol ini, di sini pergerakannya lambat. Tetapi kalau saya menekan tombol tahingga ini yang biru, kemudian saya tambahkan tombol ini pergerakannya menjadi cepat. Nah, seperti itu. Di sini kita tempelkan. Nah, di sini kita tempelkan kertas. Nah, di sini kita tempelkan pahat ke sisi benda. Nah, di sini apabila kertas masih bergerak, berarti ini belum menempel secara sempurna. Kita harus menggeser pahat itu lagi sampai kertas tidak bergerak. Nah, di sini kertas sudah tidak bergerak atau goyang-goyang. Jadi di sini kita asumsikan bahwa ini sudah menempel secara sempurna pahat ke benda kerjanya. Kemudian kita tekan tombol
del. Nah, maka di sini sumbu X-nya akan menjadi 0 atau setelah terkalibrasi. Kemudian kita kalibrasi sumbu Z. Itu kita naikkan pahat. Kemudian kita geser. Nah, untuk kalibrasi sumbu Z ini kita tempelkan pahat ke sisi bagian atas benda kerja. Nah, di sini apabila kertas masih bisa bergerak, berarti pahat belum menempel ke benda kerja secara sempurna, maka kita harus turunkan lagi pahatnya. Nah, sini masih bergerak. Nah, di sini kertas sudah tidak bergerak, berarti pahat sudah menempel benda kerja secara sempurna. Maka kita tekan tombol del. Secara otomatis sumbu Z-nya akan menjadi 0 atau telah terkalibrasi. Nah, selanjutnya yang terakhir kita kalibrasi sumbu Y, yaitu sumbu Y depan benda kerja, bagian depan atau bagian belakang bebas, tapi lebih disarankan untuk bagian depan. Di sini kita turunkan pahat, terus kita tempelkan pahat ke bagian depan dari benda kerja. Di sini kita selipkan kertas. Apabila kertas masih bergerak, maka pahat belum tertempel. Sini kita majukan lagi pahatnya. Kira-kira sudah dekat, kita geser pelan-pelan menggunakan tombol yang ini. Ya. Kita geser, apabila masih bergerak berarti masih belum. Nah, di sini sudah tidak bergerak, berarti pahat sudah tertempel ke benda kerja. Lalu selanjutnya kita tekan tombol del. Maka di sini otomatis sumbu Y akan terkalibrasi. Buktinya dia menandakan 0. Setelah dikalibrasi, kita jauhkan sumbu X jauh min 200, sumbu Y sejauh min 200, dan sumbu Z plus 200. Selanjutnya adalah menginput program. Sebelumnya kita siapkan dulu program yang akan kita input. Nah, di sini yang pertama itu M03. Nah, di sini kita pencet input 03. Terus kita pencet M. Nah, di sini sudah. Maka kita pencet input. Nah, otomatis langsung ke nomor selanjutnya. Kemudian di sini G00, X500, Y500, Z0. Di sini kita klik input. Sudah, tolong dulu. Maaf. 500. Sudah, kita klik input. Nah, ini kita ketik lagi Y-nya tadi 500 lagi, input. Nah, selanjutnya G01, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya min 400. Sini kita input G01, 01, input
Nah, di sini tidak perlu dituliskan G lagi karena bagian atas sudah ada G-nya. Kecuali kalau M, kita input M. Kemudian di sini kan tidak ada tombol G. Jadi sudah diwakilkan oleh baris G yang ada di sini. Tidak perlu menginput huruf G. Kosong input, kosong input, min 400. Kalau min itu berarti kita klik dulu 400, terus setelah itu tombol min, setelah itu input. Nah, di sini F-nya kita isi karena ini kan proses pemakanan, yaitu 01, 02, 03 itu proses pemakanan. Jadi kita harus input F-nya. F-nya di sini yaitu 50. 50 sudah baru input. Nah, otomatis dia ke baris selanjutnya. Nah, begitu seterusnya sampai program terinput semua ke layar monitor. Dipastikan kode terinput dengan benar, lalu kita tekan tombol start pada kode M03.
Nah, ini hasil benda kerjanya. Di sini permukaannya masih kasar. Lalu tahap selanjutnya kita finishing menggunakan amplas. Nah, ini adalah hasil benda kerjanya. Di sini teman-teman bisa menganalisa hasil benda kerja yang sudah kita buat.